Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur tani dimanapun Anda berada. Oke, jumpa lagi bersama saya Mas Hanif di channel Klinik Tani TV. Video sebelumnya ya, untuk para sedulur tani yang sudah mengikuti pasti sudah paham ya, di konten pemetikan kemarin itu kita mendapatkan panen ke satu karung dan sudah kita saksikan bersama-sama gitu antara sortiran yang bagus, cabai yang bagus dan juga cabai yang terkena antraknosa atau patek itu kan alhamdulillah punya saya itu minim sekali. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan memberikan tips, solusi, pencegahan dan yang lain-lain untuk para sedulur. Oke, sebelum kita menyemprot kita akan berjalan-jalan dulu sebentar ke lahan kita sambil melihat dan juga akan ada tips-tips dan juga solusinya ya para petani untuk pengobatan pencegahan antraknosa atau patek. Oke para petani, pertama kita harus ketahui dulu kenapa tanaman kita itu terserang antraknosa atau patek ya. Mungkin penyebabnya adalah pertama karena di musim penghujan itu menyebabkan kelembaban udara itu sangat tinggi pada sekitar area tanaman kita, sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur itu sangat cepat. Nah, sehingga tanaman kita itu gampang terserang jamur antraknosa atau menjadi patek dan menular ke buah-buah atau tanaman kita. Berbeda dengan ketika musim kemarau, karena musim kemarau itu kelembaban udara tidak terlalu tinggi sehingga penyerangan antraknosa atau patek itu tidak mengerikan ketika musim penghujan. Untuk penyebab yang kedua, mungkin karena pemberian pupuk yang kita berikan ya para petani di musim penghujan itu kan perkembangan jamur itu sangat cepat. Nah, jangan kasih pupuk yang kadar nitrogennya itu tinggi. Nah, karena kadar nitrogen tinggi itu menyebabkan percepatan perkembangbiakan antraknosa atau patek pada tanaman kita. Sepengalaman saya dan informasi dari sedulur tani sekitar area lahan saya, setiap kali menggunakan pupuk nitrogen di saat musim penghujan dan kadar nitrogennya itu cukup tinggi, itu sering sekali gejala antraknosa atau patek itu sangat sulit untuk kita tangani para petani. Nah, ini tipsnya juga kita berikan nitrogen rendah pada tanaman kita saat pemupukan di musim penghujan ya. Catat itu para petani, juga tinggi fosfat serta kalium. Kondisi lahan yang kurang steril juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab tanaman kita terserang penyakit antraknosa atau patek ya sedulur tani. Oke para petani, kita akan kasih solusinya jika tanaman-tanaman Anda itu sudah terserang gejala antraknosa atau patek ya. Untuk solusi yang pertama itu jika para petani itu melihat misalkan ini buah terkena antraknosa atau patek, lebih baik dipetik lalu dimasukkan ke kantong plastik ya. Itu nanti semua yang terkena patek itu dipetik, dimasukkan ke kantong plastik, ditutup lalu dibuang, tapi buangnya jangan sembarangan ya Pak petani. Kita harus berani untuk solusi yang selanjutnya, yaitu adalah kita harus memberikan fungisida yang tepat sedari dini ketika tanaman kita itu sudah mulai berbuah. Nah, itu sebagai pencegahan agar tanaman kita itu tidak terserang antraknosa atau patek. Nah, oke para petani, penasaran enggak dengan obat apa yang saya gunakan sehingga di lahan saya ini, di tanaman saya ini minim sekali terserang antraknosa atau patek? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Oke, cekidot. Oke ya, kita tadi sudah lihat-lihat tips dan solusinya. Sekarang langsung saja kita melakukan
pencampuran obat yang akan kita gunakan. Oke para petani, ini dia obat-obatan yang akan kita gunakan untuk penyemprotan pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita ambil air langsung dari alam. Yang pertama, kita masukkan yang pertama kali, menembus pembasah merata, supaya obat-obatan itu nanti bisa tercampur merata. Cukup menggunakan 3-4 ini saja untuk 16 liter air. Lanjut yang kedua, kita menggunakan ambition amino ya, ini Pak Dani. Ini kita akan menggunakan 30 ml ya. Ini karena kemarin itu setelah dipetik cabenya itu kan pasti terkena luka tegak. Nah ini fungsinya ambition itu juga selain obat stres pada tanaman, juga bisa sebagai obat luka pada tanaman ya. Setelah petik itu biar sehat terus tanaman kita, intinya ini. Oke. Untuk selanjutnya kita pakai platinum hijau, platinum kode 1. Ini apa saya pakai ini karena saya amati tadi di tanaman saya itu karena daun yang tua itu sudah mulai menguning. Wah, ini kita masukkan platinum ini 1 tutup ya, 30 ml kita masukkan. Ini supaya tanaman kita itu nanti terkasih nutrisi yang bagus, sehingga pupuknya jalan lagi, daunnya semakin hijau ya. Oke, lanjut ya para petani, kita mulai masuk ke obat fungsi dasar kita itu obat lalat buah ya, seperti yang konten kita diberikan lalat buah, pengusir lalat buah. Formulasi dari klinik tani ini alhamdulillah bertahun-tahun menggunakan ini aman dari lalat buah. 20 ml. Ini masih sekitar itu. Dan ini dia fungsi yang akan kita gunakan untuk pembebasan tanaman kita terserang dari antraknosa atau patek ya. Oke, untuk yang pertama itu ada aza bahan aktif karbendazim dan klorothalonil ya. Kita menggunakan 15 ml. Wah, kita habis ini bukan. Oke, aman. 15 ml kita campurkan. Untuk selanjutnya, nah ini dia obat patek, formulasi dari klinik tani para tani. Untuk more info silahkan hubungi admin tani ya. Karena obat ini sudah diformulasikan dan tidak dijual di pasar ya, kalangan sendiri para petani. Ini kita menggunakan 3 sendok makan. Ini 2 ya, saya menggunakan 3 sendok ini karena minim sekali ya Pak, dan kita hanya mempertahankan saja untuk pencegahan penyerangan. Alhamdulillah ya, karena kita jadi ya menggunakannya tidak banyak-banyak. Oke, untuk yang selanjutnya kita pakai anazol, bahan aktif azotrobin dan juga difenokolasol. Nah ini dicari di
toko-toko atau pertanian Anda banyak ini. Nah, ini menggunakan 15 biji ya Pak Sudani, ini sebagai penguat obat batek yang tadi yang tepungan itu ya, ini biar tambah jos. Karena ini tanaman saya ini sudah next level, ini bukan apa namanya, bukan tahap pertama lagi, ini tahap kedua atau ketiga ini, sehingga sebagai inilah sudah mulai banyak. Oke, mungkin untuk itu saja obatnya ya Pak Sudani. Langsung kita masukkan campuran ini, warnanya dalam tangki. Yuk, kita masukkan. Ini kita habiskan, tambahkan sedikit air. Kita gedang dulu. Siap. Oke, mari kita nyemprot. Ya. Alhamdulillah para sedulur tani, penyemprotan pada pagi hari ini sudah selesai. Terus simak video-video selanjutnya dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe setelah share video-video kami. Semoga bermanfaat untuk para sedulur tani semua. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.